Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kelas virtual bersama Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dan keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak siapkan buku tulis dan alat tulisnya serta buku paket temanya. Kemudian anak-anak buka halaman 107. Perhatikan dengan tenang video ini, kemudian dengarkan apa yang dijelaskan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Sebelum itu, marilah kita baca teks di bawah ini dengan cermat. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanam di pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Nah, berikut adalah petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Kemudian campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Kemudian letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Kemudian langkah yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Nah, langkah yang ketiga, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, kemudian pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Kemudian setelah itu bersihkan bagian luar pot dari kotoran, letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, dari petunjuk tadi, apa yang kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, anak-anak? Nah, untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan, yang pertama kita harus merawat tumbuhan dengan cara menyiram tumbuhan secukupnya. Kemudian kita harus memberinya pupuk. Tumbuhan juga harus terkena sinar matahari. Kemudian kita tidak boleh merusak ekosistem. Dan kemudian melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Nah, jika kita ingin bertanya kepada seseorang, maka hal tersebut bisa disebut dengan kegiatan wawancara. Nah, kira-kira apa sih itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih
antara narasumber dan pewawancara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada orang yang diwawancarai. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik wawancara, yaitu kita ingin mewawancarainya tentang apa, topiknya apa. Kemudian mempelajari masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Jadi kita harus tahu dulu masalah apa yang akan kita tanyakan kepada narasumbernya. Kemudian menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Langkah yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Langkah yang kelima, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Dan yang keenam, mempersiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. Dan langkah yang ketujuh, kita lakukan wawancaranya. Dan yang kedelapan, kita mencatat pokok-pokok wawancaranya. Serta yang kesembilan, kita harus menyusun laporan hasil wawancaranya. Nah, berikut tadi adalah langkah-langkah melakukan wawancara. Nah, di sekolah Siti ditanami pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya dilemas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Nah, anak-anak, apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah sebuah garis di mana pada garis tersebut diletakkan bilangan-bilangan secara terurut atau berurutan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Garis bilangan terdiri dari bilangan yang urut. Garis bilangan dapat membantu kita dalam menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah gambar dari garis bilangan. Posisi angka 0 sampai posisi angka 5 berpindah 5 satuan. Nah, jadi 0 sampai dengan 5, angka 5 itu 5 satuan. Jumlahnya 5. Nah, kemudian dari posisi angka 5 sampai posisi angka 9 itu berpindah 4 satuan. Jadi dari angka 5 ke angka 9 itu berpindah 4 satuan. Jadi dari posisi 0 ke angka 5 itu adalah 5 satuan. Dari posisi angka 5 ke angka 9 adalah 4 satuan. Jadi kalimat penjumlahannya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, sekarang mari kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Yuk, pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Jadi pada posisi angka 0 itu adalah A, posisi B itu adalah angka 2. Nah, ini posisi A pada angka 0, kemudian posisi B pada angka 2. Nah, dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Dari 0 ke 2 itu berpindah 2 satuan. Jadi kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, sekarang kita
Berikan contoh lagi. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Nah, itu di posisi angka 3 yang A. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Ada angka B. Nah, ini 0 sampai ke angka 3 itu berpindah 3 satuan. Kemudian 3 sampai ke angka 5 itu berpindah 2 satuan. Jadi, nah ini 0 sampai ke 3 berpindah 3 satuan, sementara 3 ke angka 5 berpindah 2 satuan. Jadi 0 sampai ke angka 5 itu berpindah 5 satuan. Jadi kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Mudah sekali bukan anak-anak? Untuk itu, tugas yang pertama, anak-anak kerjakan buku paket tema halaman 115 sampai dengan 116. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak kerjakan LKS tema 2 halaman 59 sampai dengan 60, penilaian pembelajaran 1. Selamat mengerjakan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Mega. Berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.